Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Biani, sang engineer Cubase yang akan selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik dan tentunya edukatif ya teman-teman. Aku mau membongkar semua rahasia-rahasia atau trik-trik dalam mixing mastering, jadi kalian bisa menjadi engineer yang profesional, anjay gitu. Jadi kita bisa bersaing dengan industri-industri atau engineer-engineer yang top di luaran sana gitu. Ki kelambiku piye to iki. Oke teman-teman, langsung saja ke projectnya. Nah di sini teman-teman, sesuai judulnya, aku akan membahas tentang glue kompresor teman-teman. Semoga videonya tidak terlalu panjang karena ini hanya meneruskan yang kemarin, di konten yang kemarin di mana aku membahas tentang apa aja sih yang dilakukan ketika mixing di per tracknya maupun di masternya gitu kan. Nah terus aku membahas sedikit tentang glue kompresor. Nah di video kali ini aku akan menjelaskan lebih detail, lebih mendalam lagi tentang apa itu glue kompresor gitu. Dimana ini mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu atau masih sedikit-sedikit taunya gitu. Nah di sini aku mau menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya gitu. Nah jadi sebelum masuk ke teknisnya, aku mau kasih tahu dulu teman-teman untuk pembukaan apa sih sebenarnya glue kompresor gitu. Glue kompresor adalah treatment untuk menyatukan beberapa track menjadi satu. Namanya kan glue kompresor, jadi ngelem gitu teman-teman, untuk merekatkan, untuk mengelem beberapa instrumen atau beberapa track menjadi satu biar lebih rapi, biar lebih padat, biar lebih match gitu teman-teman. Jadi tujuan kita mixing kan adalah untuk menyatukan semua instrumen biar terdengar lebih rapi, balance, kemudian dinamikanya bagus, seimbang antara instrumen A dengan instrumen B dan lainnya sebagai berikut gitu kan. Nah, si glue kompresor ini adalah salah satu cara membantu untuk melakukan tugas-tugas itu tadi teman-teman, biar lebih rapi, biar audio kita itu lebih padat, lebih match, lebih kawin lagi gitu. Jadi misalkan ini ada audio A, audio B gitu, kita sudah grouping nih, dia masuk nih keduanya. Nah si glue kompresor ini akan bertugas untuk lebih mengeratkan lagi gitu, jadi lebih rapi lagi, dilihat itu lebih padat gitu. Nah caranya gimana? Nah teman-teman, ini akan dilakukan di setiap master group ataupun bass instrumen gitu teman-teman. Jadi misalkan ini ada drum dan bass, ini kan biasanya menjadi satu grup teman-teman. Ini nah ini kan drum dan bass jadi satu, nah gitu ya. Misal di bagian yang rame ini, nah gitu. Nah caranya gimana untuk ngeglue si drum dan bass ini biar makin erat gitu, mereka itu biar makin kompak, playernya itu biar makin match gitu, gimana caranya? Nah caranya namanya kan glue kompresor teman-teman. Otomatis kalian membutuhkan kompresor. Oke, kompresornya apapun. Nah tapi biasanya kompresor yang memang khusus untuk bass kompresor atau master kompresor. Di sini misalkan aku menggunakan T-Rex 5. Nah, di sini ada tulisannya teman-teman, bass kompresor. Jadi memang kompresor ini ditujukan khusus untuk di bagian master gitu, di bagian untuk grouping-groupingnya. Makanya dia ada namanya bass kompresor. Gitu. Ada lagi misalkan kalian pakai ini dari SSL bass kompresor lagi, ada namanya stereo bass kompresor. Jadi biasanya kompresor-kompresor yang memang ditujukan untuk grup itu sudah ada namanya sendiri, sudah ada kompresornya sendiri. Di samping itu kalau kalian mau eksperimen menggunakan kompresor yang mungkin bukan bass kompresor, silahkan gitu. Kalian bisa bandingkan dan kalian bisa explore. Nanti hasilnya menurut kalian bagus yang mana gitu. Nah kita coba ulik dengan kompresor yang ini yang sudah aku pasang nih kayak gini.
kemudian cara settingnya seperti apa gitu. Nah, ini tips untuk kalian ngeglue dengan kompresor itu bagaimana, teman-teman. Ini yang sering aku lakukan. Langkah pertama adalah setting rasio itu di rasio yang tinggi, bahkan paling tinggi. Misalkan di 4, atau kalau masih ada yang rasio 8 ataupun 10, pakailah yang 10 gitu. Jadi pakailah rasio yang tinggi, minimal 4, rasio 4:1, atau biasanya aku bahkan lebih ekstrim pakai perbandingan rasio 10:1. Nah, ini untuk settingan rasionya, jangan di bawah 4. Jadi biar mereka itu benar-benar erat, teman-teman. Kalau kita pakai rasio yang kecil, nah itu kayak menyatukannya itu ya masih longgar gitu, karena kompresinya itu kan nggak padat, kompresinya kecil rasionya. Tapi kalau kita pakai rasio yang besar, kompresinya kan semakin besar, penekanannya semakin besar, maka dia akan semakin padat lagi gitu. Nah, kemudian attack-nya pilihlah yang lambat. Biasanya di atas 10. Kalau ada 30 kalian setting di 30. Kalau ada di atas 30 ya kalian bisa setting lah di atas 30 sampai 40 milisecond gitu ya. Jadi jangan di bawah 10 attack-nya. Kalau terlalu cepat, nah maka dia kompresinya nanti akan jadi kayak sesak napas, teman-teman gitu. Tapi kalau attack-nya itu lama, misal 10 milisecond atau 30 milisecond, kompresinya itu walaupun menekannya itu ekstrim, tapi dia bergeraknya itu akan santai, teman-teman, kalem, karena tidak langsung set gitu, tapi dia akan lambat gitu. Rilisnya sama, teman-teman, rilisnya gunakan yang paling lama. Jadi biasanya atau paling aman gunakan auto. Kalau misalkan ada bass, ada drum, itu kan biasanya rilisnya itu beda-beda. Nah, biasanya aku menggunakan auto ataupun malah menggunakan yang paling lama gitu, atau malah gunakan yang paling cepat sekalian gitu, teman-teman. Jadi si kompresinya ini hanya akan ngepres sebentar. Jadi akan nekan secara ekstrim terus dilepas, tekan, dilepas gitu. Jadi pilihannya ada dua, sekalian paling cepat atau sekaligus yang lama. Jangan di tengah-tengah, teman-teman. Jadi jangan yang rilisnya itu yang jarumnya dia akan set, baliknya lama atau nanggung gitu. Tapi sekalian kalau mau cepat set balik gitu, atau sekalian lama set, dia akan terus ngekompres gitu sampai audionya berhenti, dia akan berhenti mengkompres gitu. Nah, untuk thresholdnya, nah ini teman-teman, untuk thresholdnya itu kalau aku tidak terlalu banyak. Nah, ini justru thresholdnya ini yang harus sedikit. Jadi biasanya tidak akan menyentuh sampai 4 dB. Jauh di bawah itu, teman-teman. Bisa cuman 2 dB, 1 dB. Paling mentok itu ya 2,5 dB lah. Paling mentok ngompresnya gitu. Nah, itu untuk settingannya ya, teman-teman. Nah, kita coba dengarkan. Nah, ini teman-teman. Jadi jarumnya ini cuman dikit banget. Nah, dia cuman ya mungkin 1 dB, 0,1 dB, paling tinggi paling cuman 2 dB atau 3 dB lah gitu. Tapi jangan sampai menyentuh di angka 4 dB, karena itu nanti akan terlalu ngompres. Karena kompresi kan sudah kita lakukan di masing-masing tracknya. Nah, di masternya ini si glue kompresor ini hanya berfungsi sebagai yaitu tadi perekat sedikit aja. Lem itu kalau sudah kualitasnya bagus, perekatnya bagus, kuat, itu hanya perlu 1 tetes aja dia udah rekat banget, teman-teman gitu. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Nah, ini cuman kecil banget, teman-teman. Nah, karena kita sudah bermain kenceng di rasionya tinggi, attack-nya sudah kita lamakan. Nah, kemudian untuk rilisnya tadi antara yang paling cepat, nah dia langsung balik jadi. Nah, atau yang lama sekalian. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi jangan nanggung, jangan ada di tengah-tengah gitu, mau cepat atau mau lambat gitu. Nah, ini kalau nggak pakai, teman-teman. Ini kalau tanpa glue.
Nah, jadi antara bass dan drumnya itu masih ada beberapa part yang loss gitu. Jadi beberapa part yang tidak match gitu. Tapi ketika kita glue, kita lem dengan kompresor ini, maka bass dan drum ini menjadi solid gitu. Nih. Oke, Mas. Nah, kalian rasakan sendiri. Kalian akan tahu rasanya ketika kalian sudah lama untuk ngoprek, teman-teman. Jadi nggak langsung ketika kalian coba yang belum pernah pakai sama sekali trik ini, mungkin kalian tidak akan merasakan perubahannya. Tapi ketika kalian sudah sering menggunakan trik ini dan kalian sudah terbiasa mendengarkan instrumen yang dengan glue gitu, nah kalian akan merasakan perbedaan yang signifikan ketika kalian matikan glue kompresornya. Kalian akan merasa bahwa ini kurang banget gitu, teman-teman. Jadi caranya simpel banget, teman-teman. Cuman satu kompresor aja, settingannya seperti ini tadi. Nah, itu sudah selesai gitu, teman-teman. Nah, kita coba di instrumen lain, misalkan di grup lain. Ini ada distorsi, teman-teman. Di sini aku pakai distorsi, ada 4 track gitar distorsi nih. Nah, di sini sama, teman-teman, kita buka. Nah, di sini aku pakai kompresornya dari Plugins Alliance, teman-teman. Nah, di sini sama, ada tulisannya kan di sini. Nih. BX Bass Kompresor. Nah, jadi di sini juga memang kompresornya khusus untuk di master. Nah, settingannya tadi sama, teman-teman. Rasionya aku pasang di 10, attack-nya aku pasang di paling tinggi 30 milisecond. Nah, untuk rilisnya bisa pasang di paling lama atau di auto atau di paling cepat sekalian gitu. Nah, ini kita pasang di paling lama, make up gain-nya disesuaikan. Kemudian threshold-nya kita lihat apakah threshold-nya ini sampai menyentuh di angka 4, kita buktikan. Nah, enggak, teman-teman. Di sini cuman kecil banget nih. Nah, ini mungkin cuma 1 dB atau bahkan 2 dB gitu. Kalau misalkan kita terlalu ekstrim ngompresnya, nah sampai angka 4, nah dia terlalu tertekan, teman-teman. Audionya itu terlalu kekompres. Nah, itu nggak bagus. Nah, mending di bawah 4 dB. Nah, jadi dia cuma nyenggol dikit-dikit aja, teman-teman. Nah, gitu. Jadi dengan rasio yang tinggi atau rasio yang besar, tapi threshold-nya yang kecil, yang tipis. Nah, itu akan terasa banget glue-nya itu tuh menyatu banget. Nah, kita dengarkan antara gitar dan drumnya tadi ya, teman-teman, di sini nih. Nah, jadi kerasa, teman-teman, mereka itu masing-masing instrumennya akhirnya menjadi lebih klop, menjadi lebih match gitu. Karena ya tadi ada lem di masing-masing masternya, namanya glue kompresor. Itu kalau bahasa baratnya mereka menyebutnya dengan glue kompresor gitu. Dan itu kalian bisa lakukan di setiap grup atau setiap master instrumennya. Grup drum dan bass, grup gitar, grup string, grup vokal. Nah, kalian bisa pakai itu. Jadi apapun bisa, termasuk nanti kalau kalian misalkan mau di grup musiknya, keseluruhan musiknya ini. Nah, ini kan seluruh instrumennya bunyi nih, seluruh musiknya bunyi. Nah, kalian bisa lakukan grouping tadi. Nah, ini aku pakai ini lagi, teman-teman, grupnya. Nah, threshold-nya bisa disesuaikan.
ini semuanya bunyi ya teman-teman. Nah ini off, kalian bedakan. Nah ini kalau sudah kita glue semuanya, ininya kecil aja nih teman-teman. Jadi semakin padat instrumennya, semakin erat, semakin match, semakin kawin gitu teman-teman. Nah itu dia teman-teman caranya untuk melakukan glue kompresor. Nah semoga kalian jelas. Kalau belum jelas ataupun masih ada pertanyaan, kalian boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Pasti aku akan bales, pasti aku akan jawab. Dan pastinya aku akan membuatkan videonya untuk kalian teman-teman. Jadi jangan ragu untuk belajar, untuk berproses. Semoga channel ini menjadi channel yang bisa membantu kita semua untuk berproses, belajar sampai akhirnya karya kita itu menjadi profesional. Asik gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terus dukung channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman.